Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah Panggilan Tuhan. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita mulai mengkhawatirkan banyak hal. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, dia mulai khawatir dan berpikir, aku berat mulut dan berat lidah. Bagaimana aku bisa memimpin orang Israel dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan? Dia sangat khawatir. Ketika Tuhan memanggil Gideon untuk menyelamatkan orang Israel yang sedang dijajah oleh Midian, Gideon juga sangat khawatir. Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bagaimana aku bisa menyelamatkan Israel? Banyak orang terlebih dahulu memikirkan kemampuan mereka sendiri ketika dipanggil Tuhan. Aku harus pintar pada bidang ini dan bidang itu. Kita mengira bahwa kita bisa menanggung pekerjaan Tuhan jika kita memiliki banyak keterampilan. Tetapi jika pada waktu Tuhan memanggil kita, kita melakukan segala tugas dengan bersandar pada Tuhan, maka kita juga akan dapat melaksanakan pekerjaan yang hebat, seperti yang sudah dilaksanakan Musa, Yosua, dan Gideon di dalam Alkitab. Kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang hebat itu berasal dari iman. Jika kita percaya bahwa Tuhanlah yang memanggil kita dan memerintahkan kita untuk melakukan tugas itu, maka pasti akan terjadi pekerjaan besar yang menakjubkan yang tidak bisa kita bayangkan. Gideon adalah seorang pemalu pada awalnya. Meskipun Tuhan memanggil aku, tetapi begitu pikirnya. Ketika dia melihat diri sendiri, dia merasa serba kekurangan. Bagaimana aku yang pemalu ini bisa mengalahkan bangsa Midian yang besar dan menyelamatkan orang Israel dari cengkraman bangsa itu? Ketika dia mengandalkan kemampuannya, tugas itu kelihatan mustahil. Demikian juga Musa. Pada waktu dia hidup sebagai gembala selama 40 tahun, dia dipanggil oleh Tuhan. Tuhan berfirman, "Selamatkanlah segala bangsamu dari tanah Mesir." Tetapi Musa mencari-cari alasan dulu. "Oh Tuhan, aku berat mulut dan berat lidah. Aku tidak pandai bicara. Bagaimana aku bisa berunding dengan Firaun dan melepaskan orang Israel dari tangan besinya?" Dia sangat berkecil hati menghadapi Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Bukankah aku telah berfirman bahwa aku akan menyertai engkau? Aku akan menolong kamu." Meskipun begitu, dia tetap mengkhawatirkan berbagai hal. Apakah aku bisa atau tidak? Dengan begitu, dia mencari-cari alasan untuk berdalih. Tuhan sudah mengetahui batin Musa, sehingga dia menunjukkan kekuasaannya. "Apakah yang di tanganmu itu?" "Tongkat." "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Tuhan berkata kepada Musa, "Peganglah ekornya." Ketika Musa menangkapnya, ular itu menjadi tongkat di tangannya. "Aku menunjukkan bukti bahwa aku menyertai kamu. Apakah kamu tidak percaya kepadaku?" Saudara-saudari, kita semua sedang diutus oleh Tuhan kepada semua suku bangsa di seluruh dunia. Dalam Injil Matius pasal 28, Yesus telah mengatakan apa kepada kita? "Pergilah bukan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Tuhan telah memberikan kemampuan kepada kita supaya kita bisa menjadikan semua manusia murid-murid Tuhan. Tetapi kita selalu khawatir karena hanya melihat diri kita sendiri. Aku kurang lancar berbahasa asing. Aku tidak memiliki kemampuan.
Kita tidak berpikir bahwa kita sudah diutus oleh Tuhan, malah memperhatikan kemampuan kita sendiri karena kurang teguh beriman kepada Tuhan. Dalam keadaan itu, pekerjaan Injil pasti lambat dijalankan. Kita sudah diutus oleh Tuhan. Jika Tuhan menyuruh kita pergi dan menjadikan semua bangsa murid-Nya, kita hanya perlu melakukan sesuai perintah itu. Karena Tuhan berfirman, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita hanya perlu mengikuti dan membaptis sesuai dengan firman-Nya. Jika Tuhan berfirman, ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, maka kita mengajar. Dan jika berfirman, ajarlah mereka melakukan semua itu, kita perlu membimbing mereka untuk melakukan. Tetapi kita salah paham dan berpikir bahwa segala kemampuan itu berasal dari diri kita sendiri. Pada waktu 300 prajurit Gideon berperang melawan 135.000 tentara Midian, apakah mereka bisa menang dengan kekuatan mereka sendiri? Sama sekali tidak bisa. Maka Tuhan telah berfirman, aku akan menolong kamu. Bukankah aku berkata aku menyertai kamu? Kamu tidak akan berperang melawan Midian dengan kekuatanmu, tetapi dengan kekuatanku. Di antara Tuhan dan musuhnya, ada siapa? Tuhan telah menempatkan seorang manusia bernama Gideon dan membiarkan pekerjaannya terlaksana melalui tangan orang itu. Kalau Gideon sendiri berperang, apakah dia bisa yakin menang dalam perang itu? Walaupun dia menyembunyikan suluh di dalam buyung dan memecahkan buyung itu dan mengangkat suluh itu, apakah dia bisa mengalahkan musuhnya? Tidak mungkin. Siapakah yang sudah menolong dia sehingga dia bisa menang? Tuhan telah berfirman, aku akan menolong kamu. Oleh karena itu, saudara-saudari, janganlah takut maupun terkejut karena keadaan yang kasat mata. Marilah kita hanya memikirkan Tuhan. Karena Tuhan telah berkata, beritakanlah Injil ini kepada semua bangsa. Kita hanya perlu memikirkan pekerjaan pemberitaan. Selama kita masih percaya akan firman itu, Tuhan pasti akan mendatangkan perubahan hebat melalui Roh Kudus. Akan tetapi, Gideon berkata, Tuhan, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Bagaimana aku dapat mengalahkan begitu banyak tentara Midian? Dengan bersedih hati, Tuhan berfirman, aku tidak menghendaki kamu berperang sendiri. Bukankah aku telah menyatakan bahwa aku akan menolong kamu untuk menang? Mari kita lihat peristiwa ini dan menyadari bahwa kita harus melakukan kehendak Tuhan tanpa ragu-ragu ketika kita mendengar panggilan Tuhan. Mari kita baca Hakim-Hakim, pasal 6, ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan ini yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Oh Tuhan, sukuku adalah yang paling lemah di antara suku-suku Israel, suku Manasye. Dan aku pun yang paling muda di antara kaum keluargaku. Aku tidak berkemampuan maupun berkekuatan. Lalu Tuhan berfirman, aku akan menyertai kamu, jangan khawatir. Kamu akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis.
Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita ragu-ragu dalam beberapa keadaan. Sekarang, kita semua anak-anak Sion berada dalam saat yang ditentukan nubuat, di mana kita harus bangkit dan berteriak bersama-sama. Tetapi kita ragu-ragu, bimbang, dan merasa takut sambil berpikir, apakah aku bisa melakukannya? Saudara-saudari, meskipun Alkitab berkali-kali mengajari kita bahwa hal ini bukan hasil perbuatan kita, kelihatannya kita masih kurang mengerti firman itu. Bukan hasil perbuatan kita, melainkan perbuatan siapa? Aku akan menyertai kamu, makanya kamu akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Gideon berkata, "Oh Tuhan, sukuku adalah yang paling lemah di antara suku-suku Israel. Kaumku juga adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun yang paling muda di antara kaum keluargaku." Tuhan bersedih hati. Tuhan tidak memilih kamu karena keluargamu atau keterampilan kamu. Akulah yang akan menyelamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian melalui kamu. Demikianlah firman Tuhan. Waktu itu Gideon masih kurang iman. Jadi dia berkata kepada Tuhan, "Mohon berilah suatu tanda yang ajaib, supaya aku percaya bahwa Engkau sendirilah yang berfirman kepadaku." Lalu Tuhan memperlihatkan suatu tanda yang ajaib kepada Gideon. Setelah itu, Gideon bersemangat dan mulai mempersiapkan perang dengan Midian dengan penuh iman. Saudara-saudari, ketika kita membicarakan prajurit-prajurit Gideon, kita berpikir bahwa iman mereka sangatlah hebat. Tetapi pada waktu Gideon dipanggil oleh Tuhan, dia juga ragu-ragu. Sekarang, ketika kita memikirkan desa global ini, kita mungkin berpikir, kapan dan bagaimana kita bisa menuntun mereka semua ke dalam keselamatan? Apakah itu bisa dilaksanakan dengan kemampuan kita? Sama sekali tidak bisa. Mengenai tugas yang mustahil ini, Tuhan telah berjanji dengan berfirman, "Aku akan menyertai kamu, meskipun ada banyak begitu tentara Midian. Kamu akan memukul kalah mereka sampai habis." Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan tahu kita akan ragu-ragu. Sama seperti Gideon dan Musa juga ragu-ragu ketika mereka dipanggil oleh Tuhan. Di dalam kitab Keluaran, kita bisa menemukan sejarah yang menceritakan bagaimana Musa ragu-ragu dan takut sewaktu dia dipanggil oleh Tuhan. Karena dia berpikir bahwa tidaklah gampang untuk menantang Mesir, yaitu kerajaan terkuat pada zaman itu, dan menyelamatkan orang Israel. Meskipun dia berusaha untuk mencari segala cara dan memikirkan berbagai jalan, tugas itu tetap kelihatan mustahil. Jadi dia berkata kepada Tuhan, "Oh Tuhan, aku berat mulut dan berat lidah, dan aku ini tidak pandai berbicara." Kita bisa melihat Musa berdalih seperti ini di dalam kitab Keluaran. Gideon juga ragu-ragu pada awalnya. Meskipun dia ragu-ragu awalnya, tetapi ketika dia percaya bahwa Tuhan menyertainya, dia menjadi pahlawan yang mengalahkan 135.000 orang hanya dengan 300 prajurit. Kita sekarang memberitakan Injil Tuhan di daerah masing-masing. Selama memberitakan Injil, apa yang Anda sekalian pikirkan? Apakah aku layak? Apakah aku bisa melaksanakannya? Apakah aku punya kemampuan? Jika kita melihat kemampuan kita sendiri, kita tidak bisa melakukan. Gideon sudah mengalahkan 135.000 orang hanya dengan 300 orang. Bukan karena kehebatannya, bukan? Mari kita lihat adegan ketika Musa dipanggil di dalam kitab Keluaran. Musa tidak langsung menjawab "ya" ketika Tuhan memanggilnya. Mari kita baca Keluaran pasal 3 ayat 10. "Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir."
Tuhan memanggil Musa dari tengah-tengah semak duri. Jika semak duri itu menyala karena api, maka api itu segera akan padam atau menyebar ke tempat lain. Tetapi api itu hanya menyala pada semak duri itu. Lalu Musa mendekatinya dan mendengar suara Tuhan. Aku akan mengutus kamu kepada Firaun dan membiarkan kamu memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Musa sangat terkejut. Ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Jangan khawatir, aku akan menyertai kamu. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Pada waktu itu, Musa tidak menjawab, "Ya Tuhan, karena engkau memanggil aku akan pergi." Dia tidak berkata begitu, karena dia takut. Dia takut pada Firaun dan takut pada kerajaan Mesir yang besar itu. Ketika dia mempertimbangkan kemampuannya, kelihatannya tidak mungkin berhasil meskipun dia pergi. Apakah aku bisa? Dalam keadaan itu, apa yang sudah difirmankan Tuhan? Mari kita lanjutkan baca Keluaran pasal 4, ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai apa? Tidak pandai bicara." Dia berdalih di hadapan Tuhan, "Tuhan, aku tidak lancar mengajar Alkitab dan tidak pandai bicara. Bagaimana aku bisa? Aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Meskipun mereka sudah dipanggil oleh Tuhan, Musa dan Gideon takut dan ragu-ragu. Sebab mereka hanya mempertimbangkan kemampuan mereka sendiri, sehingga mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa melaksanakan pekerjaan yang hebat itu dengan kemampuan mereka. Mari kita lihat apa yang telah difirmankan Tuhan dalam keadaan itu. Ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Walau begitu, Musa tidak bisa melepaskan pikirannya itu. Ayat 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maksudnya, dia bukanlah orang yang tepat. "Utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan." Musa dan Harun pergi menghadap Firaun oleh karena panggilan Tuhan dan berkata kepada Firaun untuk membebaskan orang Israel. Setelah Paskah, permintaan mereka itu dikabulkan. Saudara-saudari, setelah mempelajari sejarah ini, kita bisa menemukan bayangan perbuatan kita sekarang di dalam Alkitab, bukan? Kita benar-benar sama seperti mereka. Kita ragu-ragu dan berpikir, apakah aku sungguh-sungguh bisa melaksanakannya? Apakah orang di negeri ini akan mendengar apa yang akan kukatakan? Daerah ini tempat tinggal orang kelas atas. Apakah akan menerima jika aku memberitakan Injil di sini? Saudara-saudari, siapa yang telah mengutus kita? Tuhan berfirman kepada kita, "Pergi." Maka kita pergi. Ketika Musa pergi, Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelamatkan orang Israel dari Mesir. Tuhan telah mempersiapkan segalanya supaya Musa bisa melaksanakan pekerjaan itu, bukan? Jika kita mau menerima berkat kerajaan surga,
Kita memerlukan iman untuk percaya akan pekerjaan Tuhan. Tuhan telah mengutus kita, sama seperti Musa dan Gideon. Tuhan mengutus kita. Jika begitu, kita harus pergi ke Samaria dan sampai ke ujung bumi dan mempunyai iman yang teguh bahwa Tuhan telah mengutus kita. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mengajarkan Injil ini kepada mereka, pasti akan terjadi pekerjaan ajaib yang tidak pernah kita bayangkan. Walaupun Mesir adalah kerajaan terkuat, akhirnya Mesir mengangkat tangan di hadapan Musa. Firaun telah mengangkat tangan di hadapan Musa yang tidak pandai berbicara karena berat lidah. Apakah dia menyerah di hadapan Musa? Dia menyerah di hadapan Tuhan. Tuhan telah melaksanakan pekerjaan ini melalui Musa. Demikian juga Gideon. Dia adalah yang paling muda di antara kaum keluarganya dan di antara suku Manase. Apa yang bisa dia lakukan? Jadi Tuhan berfirman kepadanya, "Aku akan menyertai kamu, jangan khawatir." Tuhan telah berjanji kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita. Mari kita baca firman di Matius, pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan melakukan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan berfirman, "Aku akan menyertai kamu. Pergilah sekarang. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Tugas ini diberitakan ke seluruh dunia. Menurut saudara-saudari, apakah pekerjaan ini tidak akan dilaksanakan? Terlaksana di Mesir. Dan juga dalam pertempuran dengan Midian sesuai dengan firman-Nya. Dan juga sudah digenapi pada waktu kota Yeriko runtuh. Siapa yang sudah menyertai mereka? Tuhan. Tugas ini bukan diberikan hanya kepada beberapa pemimpin tertentu, melainkan pekerjaan bagi kita semua. Pekerjaan ini diperintahkan Tuhan kepada kita semua anak-anak Sion. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan telah memberikan kemampuan kepada kita agar kita dapat melaksanakan pekerjaan ini. Kita harus percaya dengan mutlak. Bukankah Ibu selalu mengatakan kepada semua saudara-saudari Sion, "Jadilah pekerja Injil yang besar." Kalau begitu, kita harus menjadi pekerja Injil yang besar. Tetapi jika kita masih berkata, "Aku kurang lancar berbicara. Aku masih belum pandai mencari ayat Alkitab. Masih belum tahu di mana Kejadian dan Wahyu. Bagaimana aku bisa melakukannya?" Saudara-saudari, Tuhanlah yang melaksanakan segalanya. Ketika kita mempunyai iman untuk menyelamatkan satu jiwa demi satu jiwa, Tuhan membuat kita sama seperti Musa, Gideon, dan Yosua. Bukankah Tuhan sudah berfirman, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman"? Menginjil bukanlah bagi orang-orang yang pandai berbicara, tetapi semua anak Sion. Pekerjaan ini sudah ditetapkan untuk digenapi oleh anak-anak Sion yang disertai oleh Tuhan. Orang ini pandai berbicara, jadi bisa melaksanakan banyak tugas. Dia berjabatan tinggi, jadi bisa melaksanakannya. Pikiran ini hanya pikiran manusia. Jika kita membuang pikiran manusia dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita, kita bisa melaksanakannya sama seperti Musa dan Gideon, walaupun kita tidak pandai berbicara. Jika Tuhan menyertai kita, kita bisa melakukan segalanya. Bukankah aku berkata bahwa aku menyertai kamu? Di Matius pasal 28, apa yang difirmankan Tuhan kepada kita? "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita pasti bisa memberitakan Injil kepada tetangga kita, orang-orang yang kita temui, teman-teman keluarga, dan kenalan kita, tanpa peduli baik mereka mendengar ataupun tidak. Kalau kita memberitakan Injil kepada mereka, pasti akan ada orang yang tergerak karena telah ditanamkan sesuatu oleh Tuhan.
Oleh karena itu, kita harus terus memberitakan Injil. Pemberitaan Injil itu pasti ditolong Tuhan. Jadi kita tidak usah ragu-ragu atau takut sama seperti Gideon yang berkata, "Oh Tuhan, bagaimana aku dapat melaksanakan ini? Aku adalah yang paling muda di antara suku Manasye. Bagaimana aku ini bisa melakukan ini? Aku takut." Waktu itu Tuhan berfirman kepadanya, "Aku akan menyertai kamu, jangan khawatir. Aku akan menolong kamu untuk memukul kalah orang Midian sampai habis." Tuhan yang telah menyatakan ini sedang mengutus kita dan berfirman, "Beritakanlah Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Aku akan menolong kamu." Tuhan mengutus kita. Dari saat ini, sesuai dengan firman Ibu, semua saudara-saudari Sion kita harus menjadi pekerja yang hebat. Kita adalah umat surgawi terakhir yang dipanggil oleh Tuhan. Apakah Anda dapat percaya hal ini? Jika saudara-saudari bisa percaya ini, tolong jangan kehilangan kepercayaan itu. Karena situasi ini dan alasan ini itu, hal ini mustahil. Marilah kita membuang pemikiran ini dan maju dengan mengingat bahwa kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita perlu menanyakan suatu hal kepada diri kita sendiri. Pertanyaan itu bukanlah, apakah aku cukup berkemampuan untuk melakukan pekerjaan itu? Melainkan, siapa yang memanggil aku? Kita harus memperhatikan hal ini. Oleh karena itu, orang yang dipanggil oleh Tuhan dan percaya bahwa kita telah diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, maka kita sama sekali tidak perlu cemas ataupun khawatir terhadap apapun. Perhatikanlah Gideon, Musa, dan juga Yosua. Orang-orang yang sudah dipanggil dan diutus oleh Tuhan tidak usah merasa khawatir. Kita hanya perlu maju dan melakukan tepat seperti apa yang difirmankan Tuhan. Tuhan telah mengubah bukit yang tinggi menjadi tanah dataran dan mengubah laut yang sangat dalam menjadi tanah kering. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya sudah menjadi kering di hadapan Tuhan. Kota Yeriko yang bertembok tinggi itu runtuh dalam sekejap, dan musuh-musuh yang menakuti kita sudah hancur di hadapan Tuhan. Tuhan telah memungkinkan segalanya terlaksana. Jadi mulai hari ini, mari kita sendengkan telinga kita pada suara Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, "Majulah, seberangilah sungai Yordan." Mari kita maju dan menyeberangi sungai Yordan. Kemampuan, kepandaian, dan pendapat kita tidak diperlukan agar hal ini dapat terlaksana. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi melalui sejarah Gideon dan Musa, saya ingin semua saudara-saudari untuk menyadari bahwa pemberitaan Injil itu bukanlah tugas yang mustahil. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Agung. Saudara-saudari sudah menyaksikannya, bukan? Yang mengatur dan mengendalikan 200 miliar galaksi adalah Tuhan kita. Betapa kecilnya bumi ini di tengah-tengah galaksi itu. Mari kita dengan mutlak percaya, Tuhan pasti melaksanakan segalanya di planet yang kecil ini. Dan mari kita menyelesaikan tugas penginjilan yang dipercayakan kepada kita ini dan kembali ke kerajaan surga. Semoga beroleh karunia Tuhan, saya menutup khotbah ini. Terima kasih.